Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 211. Truk pemadam kebakaran berhenti dan petugas pemadam kebakaran sudah mengambil senjata air dan berbaris. Beberapa ambulans juga bersandar di celah tersebut, dan beberapa malaikat berbaju putih memegang troli, siap menyelamatkan kapan saja. Para prajurit kompi pertempuran ke-6 merah semuanya memandangi villa itu dengan ekspresi serius. Semua orang di keluarga situ, bos, dan keluarga serta teman Chen Feng semuanya menunggu beberapa puluh detik terakhir ini. Namun waktu berjalan lambat saat ini. Waktu terasa begitu lambat hingga setiap detik bisa dirasakan dengan begitu jelas. Paman, kamu harus hidup. Aku harus menunggumu membawaku ke lokasi syuting untuk syuting. Orang gila, aku akan menunggumu kembali dan memberiku penjelasan. Tanpa penjelasan ini, aku tidak akan mengizinkanmu mati. Chen gila, kamu sangat bodoh. Kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, hidupku akan berakhir. Orang gila, aku tahu kamu akan keluar hidup-hidup. Tidak ada yang bisa membunuhmu, karena kamu adalah dewa. Wang Xinyao, Zhang Xinyan, Li Tongzhu dan lainnya Dayong, orang-orang terdekat Chen Feng, semuanya berdoa. Doa ini seakan benar-benar tumbuh sayap dan terbang hingga ke dalam villa. Namun hasilnya tidak diketahui. Atau semua orang tahu bahwa peluang menang sebenarnya tipis. Dalam waktu puluhan detik, hampir tidak mungkin untuk membongkar atau memecahkan kode bom tersebut. Waktunya habis. Qin Ming mondar-mandir, menatap arloji di tangannya. Arlojinya telah disetel ke waktu terjadinya bom Sandera 3 menit yang lalu. Saat ini, arloji telah kembali ke nol. Dia mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong dan melihat ke arah villa. Mendengar suara Qin Ming, hati semua orang menegang. Tunggu sampai ledakannya datang. Tetapi, seluruh villa masih sepi, tanpa ada gerakan apapun. Waktu terus berjalan, dan setelah 1 detik, 2 detik, dan 3 detik, villa itu masih berdiri dengan tenang. Bomnya tidak meledak, bomnya tidak meledak. Entah siapa yang berteriak lebih dulu, lalu penonton bersorak dan berteriak. Waktu berlalu, tetapi bomnya tidak meledak. Hanya ada satu kemungkinan, Chen Feng telah menjinakkan bom tersebut atau menemukan kata sandi bom tersebut. Mampu mencapai hal sulit seperti itu hanya dalam beberapa puluh detik sungguh luar biasa, seperti keajaiban. Di tengah sorak-sorai yang heroik, Yu Dahai dan 2 tentara kompi pertempuran ke-6 merah, menyandera Ruan Qingqiu dan 4 lainnya, berjalan keluar villa selangkah demi selangkah. Mereka keluar hidup-hidup. Melihat orang-orang keluar, para prajurit kompi pertempuran ke-6 merah menyerbu ke depan. Mereka mengepung Yu Dahai dan yang lainnya, bersorak kegirangan. Bagus sekali, kamu layak menjadi anggota kompi pertempuran ke-6 merah kami. Qin Ming menepuk bahu Yu Dahai, merasa sangat bangga. Anak buahnya, mengikuti semangat nenek moyang kompi pertempuran merah ke-6, mengesampingkan hidup dan mati dan berhasil menyelesaikan misi mereka. Dan menyelesaikan tugas yang hampir mustahil. Di sebelahnya, Xiao Xue yang diselamatkan terbaring di pelukan Si Tu Feng, menangis dengan keras. Dan terus memukuli dada orang lain untuk melampiaskan emosinya. Pengurus rumah tangga dan pengasuhnya juga dikelilingi oleh teman-temannya dan menangis kegirangan. Pada saat ini, itu adalah Ruan Qingqiu lagi, jadi tidak pada tempatnya. Dia anggun dan tenang dari awal hingga akhir, menyaksikan orang-orang yang mengalami hidup dan mati merayakan dengan bahagia dengan kenyamanan orang yang mereka cintai. Saat itulah, hatinya akhirnya terasa sedikit kesepian dan sedih. Selama kamu masih hidup, ceritakan secara detail bagaimana Chen Feng menyelamatkannya nanti. Tiba-tiba, seorang pria berkacamata berjalan ke arahnya dan berbicara kepadanya dengan nada merendahkan. Ya, Tuan Wusang. Dia tidak merasa jijik sama sekali, tetapi dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dengan ekspresi hormat di wajahnya. Kata-kata pihak lain sepertinya memiliki arti kepedulian pada saat itu. Oke, meskipun bom di lehermu telah berhenti, itu tetaplah bom asli dan perlu dijinakkan. Cepat pergi bersama anggota tim tahan ledakan. Jangan anggap enteng. Qin Ming dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan keras kepada keempat sandera. Segera, beberapa personel perlindungan ledakan dan ahli penjinak bom tiba dan menyandera keempat orang tersebut. Di mana Paman? Mengapa kamu tidak melihat Paman? Wang Xinyao terus melompat ke tengah kerumunan,
tetapi dia masih tidak melihat Chen Feng. Dia sedikit panik, hanya khawatir sesuatu akan terjadi pada Chen Feng. Qin Ming melirik Yu Dahai, yang buru-buru berkata kepadanya, "Laporkan." Senior Chen Feng berkata bahwa dia ingin menginterogasi gangster itu, beri dia waktu 5 menit dan biarkan staf medis bersiaga. Oke, saya mengerti. Qin Ming mengangguk, lalu berteriak keras kepada pasukan khusus yang hendak memasuki villa, "Tunggu sebentar, masuk villa lagi dalam 5 menit. Zhao Sanqi mengangkat tangannya dan berkata kepada pasukan khusus di belakangnya, "Tunggu 5 menit." Semua pasukan khusus berhenti. Lobi di lantai pertama villa saat ini sangat sepi. Dibandingkan dengan kebisingan di luar, rasanya sangat tidak pada tempatnya. Menahan rasa sakit, Luka berkata dengan putus asa, "Keputusasaan putih, kamu benar-benar membuat orang begitu putus asa. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada iblis sepertimu? Seniku diakhiri olehmu." Menyembunyikan peluru seperti ini dengan tubuhnya seni pamungkas, sebenarnya ditemukan oleh Chen Feng, dan dia tidak bisa menerimanya. Chen Feng mencibir dan berkata, "Ini bukan karena kamu begitu pintar sehingga kamu bersikeras memasukkan kata sandi untuk bom asli ke dalam perutmu. Jika tidak ada kata sandi, atau jika kamu tidak meninggalkan kata sandi sama sekali, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa menontonnya mati." Di saat kritis tadi, Chen Feng tiba-tiba berpikir bahwa Luka adalah pengejar seni yang sempurna dan akan meninggalkan jawaban dalam setiap karyanya. Jawaban ini merupakan harga dirinya dan senjata ampuh untuk mengejek lawannya setelah melihatnya frustasi. Sama seperti susunan bom di lantai 4, Anda harus membuat persamaan lintasan. Tentu saja, bagi Chen Feng, lintasan persamaan itu tidak ada gunanya. Tapi semua ini menunjukkan bahwa pengejar seni sempurna seperti Luka pasti akan meninggalkan password aslinya, tergantung apakah Anda bisa menemukannya. Jejak sandera ke-17 dan bom asli kelima juga ditemukan pada saat itu. Luka, seperti kebanyakan orang, suka mengikuti aturan tertentu dalam segala hal yang dilakukannya. Distribusi bom sungguhan adalah contoh yang baik. Bibi pembersih di ruang bawah tanah, Xiao Xue bermain mahjong di lantai pertama, pengasuh di lantai 2, dan Ruan Qingqiu di lantai 3. Satu di hampir setiap lantai. Apakah itu berarti bom terakhir yang sebenarnya ada di lantai terakhir, yaitu lantai 4? Namun di lantai 4 tidak ada sandera, hanya 4 operator khusus yang menyerbu masuk dan dilukai oleh Luka. Keempat operator khusus itu datang dari belakang dan tidak membawa bom, sehingga bisa dilenyapkan. Siapa itu? Apakah ada seseorang yang bersembunyi di lantai 4 yang tidak saya kenal? Setelah memikirkannya, Chen Feng akhirnya mengerti. Selalu ada orang di tingkat keempat, dari awal sampai akhir. Orang tersebut tidak lain adalah Luka sendiri. Dia menggunakan dirinya sebagai pemilik bom terakhir yang melepaskan 17 bom sebagai cara untuk membuat kebingungan. Ini adalah karya seni pamungkasnya. Sebagai pengagum seni, ia menggunakan tubuhnya untuk memberi penghormatan kepada seni. Ini adalah ide yang sangat cerdas. Setelah memikirkan hal ini, Chen Feng masih sedikit aneh. Dia memiliki kemampuan untuk melihat gunung melalui pakaiannya, dan bahkan senjata dan bom yang tersembunyi di tubuhnya tidak bisa lepas dari matanya. Dia mencari berkali-kali tetapi tidak menemukan bom yang disembunyikan di Luka. Mungkinkah tebakan sebelumnya salah? Pikiranku putus asa lagi. Jika kita membatalkan kesimpulan sebelumnya pada saat ini, maka itu benar-benar akan berakhir, tidak akan ada waktu sama sekali. Jika kontradiksi ini tidak diatasi, bagaimana kita dapat mendamaikan kontradiksi ini? Chen Feng tiba-tiba mendapat ide dan memikirkan seorang pelaku bom bunuh diri yang dia temui selama misi di luar negeri. Untuk menghindari deteksi, pihak lain menyembunyikan bom di perutnya. Sebagai pengejar seni yang sempurna, menyembunyikan bom terakhir dalam diri Anda mungkin merupakan hal yang paling sejalan dengan mentalitas pengejarnya. Ini adalah kesimpulan akhirnya. Benar saja, saat dia membuka perut Luka, dia melihat bom kelima yang sebenarnya tersembunyi di dalam perut Luka. Kata sandi asli dari bom asli lainnya tertulis di bom tersebut. Bab 212. Kepala Crazy Chen pada akhirnya sangat kacau sehingga dia akhirnya mendapatkan kata sandi untuk semua bom asli di perut Luka. 0000. Namun, bagaimanapun juga, hanya tersisa 5 detik. Bomnya diikatkan di leherku, jadi aku tidak bisa melihat kata sandi di keyboard. Ditambah dengan momen panik seperti itu, para sandera ini adalah orang-orang biasa dan tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan mengalami kerugian. 5 detik bukanlah waktu yang cukup bagi semua orang untuk menekan kata sandi.
Jika satu orang gagal menekan tombol, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Pada akhirnya, hanya ada satu, dan bom itu meledakkan keempat bom lainnya, dan seluruh lantai pertama hancur menjadi bubuk. Dan semua orang yang hadir berubah menjadi mayat yang tidak lengkap. Pada saat kritis ini, Chen Feng memiliki penglihatan yang cepat dan dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk menekan kata sandi di leher Xiao Xue dan bibi pembersih. Ini sudah menjadi batasnya. Pengasuh perempuan itu gemetaran tanpa henti dan tidak tahu harus berbuat apa. Chen Feng lari dengan cepat, tetapi melihat pengatur waktu merah dari pengasuh perempuan, angkanya berubah dari 2 menjadi 1. Sudah berakhir. Dia merasakan hawa dingin di hatinya, kali ini sudah sangat terlambat. Tetapi pada saat ini, sebuah jari putih halus mendarat di leher pengasuh perempuan itu. Akhirnya, angka merah pada pengatur waktu di leher pengasuh berhenti di angka 1. Bomnya berhenti, semua bomnya berhenti. Mengambil napas panjang, Chen Feng melihat ke samping. Dia menemukan bahwa Ruan Qingqiu masih tersenyum dengan anggun, menekan tangan kanannya pada perangkat kata sandi pengasuh itu. Dengan tangan kirinya, dia menekan kata sandinya. Semua orang yang hadir langsung santai. Perasaan itu seperti jatuh dari ketinggian dan tiba-tiba jatuh ke kasur udara yang empuk. Bagus sekali. Chen Feng tidak segan-segan memuji penampilan Ruan Qingqiu. Di saat yang menegangkan tadi, Ruan Qingqiu masih bisa begitu tenang dan santai, ia tidak hanya menemukan kata sandi keyboard dan menekan kata sandinya. Dia juga membantu pengasuh perempuan yang gemetar dan tidak berdaya dan berhasil menghentikan bom. Jika bom pengasuh tidak berhenti dan meledak, maka semua yang dilakukan Chen Feng hampir sia-sia. Jurus Ruan Qingqiu sukses membantu Chen Feng dan menyelamatkan buah kemenangan. Pada saat ini, Chen Feng menghela nafas sekali lagi. Jika wanita Ruan Qingqiu ini tidak dinodai oleh keluarga situ, dia akan menjadi wanita yang sempurna. Dia benar-benar mengagumi wanita ini. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Para sandera yang masih hidup dipimpin ke laut dan menikmati sorak-sorai orang-orang. Tapi Chen Feng melakukan percakapan rahasia dengan luka. Orang-orang menunggu 5 menit terakhir, menunggu momen kedatangan pahlawan. Zhao Sanqi melihat arlojinya, 5 menit akan segera tiba. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada tim pasukan khusus di belakangnya, masuk. 5 menit waktu interogasi pribadi ini adalah tanda rasa hormatnya kepada Chen Feng. Boom! Tetapi pada saat ini, terdengar suara keras. Saya melihat villa itu bergolak hebat, dan aliran udara keruh yang kuat dengan beberapa nyala api meletus dari mana-mana. Itu bercampur dengan pecahan rumah dan terbang bersama. Tiba-tiba terjadi kebakaran dan suasana menjadi kacau. Ledakan ini mengejutkan orang-orang yang tenggelam dalam kemenangan dan kegembiraan. Paman. Wang Xinyao ketakutan. Saat dia sadar kembali, dia mendorong Dayong yang melindunginya dan terbang keluar. Lepaskan aku akan mencari pamanku. Namun, dia dipegang erat oleh Dayong. Dayong, sebaliknya, menatap villa yang berantakan itu dengan tatapan mata yang rumit. Orang gila. Zhang Xinyan panik, wajahnya menjadi pucat, dan dia tiba-tiba terjatuh ke tanah karena kebingungan. Ledakan ini sangat mendadak sehingga banyak orang tidak mampu bereaksi. Tapi semua orang bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari ledakan dahsyat tersebut. Kali ini, bahkan Chen Feng tidak dapat bertahan. Qin Ming menatap, tidak mempercayai semua yang ada di depannya. Dia siap mabuk dengan pria yang dia kagumi ini. Melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menerimanya. Petugas pemadam kebakaran, padamkan apinya dulu. Zhao Sanqi berteriak keras, dan petugas pemadam kebakaran yang memegang pistol dengan cepat berlari mendekat. Saat mereka hendak menyemprotkan meriam air, tiba-tiba sesosok tubuh kurus terbang keluar dari kembang api. Pada saat itu, semua orang tampak membeku dalam pemandangan itu, menatap orang itu dalam keheningan yang tertegun. Orang itu sudah menjadi pria berdarah, aku bahkan tidak bisa mengenali siapa dia. Tapi mata yang gigih itu, momentum yang tak tertandingi, temperamen yang unik dan kuat, memberitahu orang-orang dengan jelas sepanjang waktu. Dia adalah Chen Gila. Paman. Chen Feng. Gila. Banyak orang bergegas maju. Saat Chen Feng bangun, hari sudah keesokan paginya. Dia membuka matanya, dan sinar matahari pagi yang menyilaukan membuatnya menyipitkan mata. Saat ini, dia benar-benar diikat ke dalam pangsit nasi, dengan perban di sekujur tubuhnya. Tepat ketika dia ingin menggerakkan tubuhnya, dia menemukan Wang Xinyao terbaring di tempat tidurnya, tertidur. Di kejauhan,
Zhang Xinyan sedang duduk di bangku, bersandar di dinding, memegangi kepalanya dengan satu tangan, juga bingung. Li Tongzu dan Qin Ming berdiri di dekat jendela, berbicara dengan suara pelan. Aroma wewangian tiba-tiba terhirup di hidungnya, dan dia mencoba melihat ke samping. Baru kemudian dia menyadari bahwa seseorang membelikannya karangan bunga dan meletakkannya di samping tempat tidurnya. Luka, brengsek, bom terakhir agak terlalu kuat. Jika aku tahu, aku akan berdiri lebih jauh. Mengingat kembali tadi malam, aku benar-benar tidak beruntung. Luka ini mengikat bom di tubuhnya ke tali penyelamatnya. Jika dia mati, bomnya akan meledak juga. Dia bersembunyi jauh, di balik pilar yang jaraknya 7 atau 8 meter. Tak disangka, bom tersebut begitu dahsyat hingga membuatnya pingsan. Bagus sekarang, sudah bertahun-tahun aku tidak tidur nyenyak. Ahem. Apakah ini caramu merawat pasien? Chen Feng terbatuk sedikit dan berkata dengan nada mengeluh. Semua orang tiba-tiba tersadar dan memandangnya dengan gembira. Paman, kamu sudah bangun. Wang Xinyao, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang Chen Feng, menangis kegirangan, dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Saya merasakan sakit, sakit, sakit. Wajah Chen Feng berkerut dan dia dengan cepat meneriakkan rasa sakit. Baru kemudian Wang Xinyao menyadari bahwa dia ceroboh, dia segera melepaskan Chen Feng dan terus berkata. Maafkan aku. Gadis ini semakin dekat dan dekat dengan dirinya sendiri. Sekarang paman palsu itu telah menjadi paman sungguhan, dan dia harus membagikan amplop merah dan lentera setiap tahun baru. Chen Feng, aku sangat mengkhawatirkanmu. Li Tongzu menatap Chen Feng dengan saksama, wajahnya yang anggun penuh kegembiraan. Qin Ming, yang berada di samping, berdiri tegak dan kemudian memberi hormat yang serius dan serius. Kamerat Chen Feng, terima kasih. Ucapan terima kasih ini dipenuhi dengan begitu banyak emosi, termasuk rasa hormat, kekaguman, dan rasa terima kasih. Tadi malam, dapat dikatakan bahwa Chen Feng, pria ini, sepenuhnya meyakinkannya. Pedang tajam negara ini layak untuk namanya. Oke, terima kasih juga. Chen Feng tersenyum dan menyukai temperamen militer sederhana Qin Ming. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat Zhang Xinyan yang cemas, bingung, dan bingung. Karena tidak tahan, dia berbisik kepada Zhang Xinyan, Guru Zhang, terima kasih juga. Meskipun gelar Guru Zhang agak asing. Namun setelah mendengar ucapan terima kasih ini, Zhang Xinyan menjadi santai. Dia juga mengangguk dan tersenyum bahagia. Bab 213. Cedera ini pada dasarnya adalah cedera paling serius yang dialami Chen Feng sejak dia dibebaskan dari penjara. Tapi bagaimana saya mengatakannya, idenya sangat sederhana, dia hanya ingin tidur yang sederhana. Dengan kata lain, biarkan orang lain melihat Anda tidur. Seringkali rawat inap hanya untuk menghindari istirahat santai, bukan untuk mengobati cedera, sesederhana itu. Saudara Chen, kamu sudah bangun. Liu Jingbai, malaikat berbaju putih, mengenakan jas putih, dengan rambut sebatas pinggang tergerai, membuka pintu dan berjalan langsung ke Chen Feng. Dia melihat ke atas dan ke bawah, matanya yang besar, muda dan indah terus menatap Chen Feng, penuh kekhawatiran. Jingbai, maaf, aku mengganggumu lagi. Chen Feng berkata sambil tersenyum, merasa sangat prihatin. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan keberuntungan saya, tetapi gadis sebaik itu tiba-tiba jatuh. Dia juga seorang dokter, yang menghemat banyak uang tanpa asuransi kesehatan. Karena termasuk sebelumnya, saya tidak pernah membayar biaya pengobatan di sini. Wajah Liu Jingbai segera berubah menjadi dingin dan cantik. Tidak bisa dimaafkan menyakiti saudara laki-lakinya yang paling disayanginya, Chen seperti ini. Dia tidak akan pernah marah pada Chen Feng. Tapi ada amarah di dadaku, dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat yang lain, dan segera menyadari bahwa semuanya sangat tidak menyenangkan. Ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia melakukan hal berbahaya seperti itu? Apakah kamu harus memaksanya sampai mati? Suara omelan dan sikap omelan ini benar-benar seperti orang dewasa yang sedang memarahi anak kecil. Li Tongzu dan Qin Ming yang malang, seorang wakil kepala dan sebagian jenderal diceramahi hingga diam oleh seorang gadis berusia 20 tahun. Mata Liu Jingbai yang dingin dan cantik tiba-tiba tertuju pada Zhang Xinyan. Matanya sangat tidak bersahabat, dan dia selalu merasa bahwa Chen Feng dan wanita ini akan selalu menimbulkan banyak masalah saat mereka bersama. Terutama beberapa orang, mereka bodoh, 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 dan mencari kematian,
tapi bisakah kamu tidak melukai orang lain? Ketika terjadi sesuatu, mereka hanya akan meminta bantuan dan meminta bantuan orang lain. Jika mereka masih memiliki kesadaran diri, pergi saja. Teguran ini seperti pisau yang menusuk hati Zhang Xinyan. Dia sangat sedih sehingga dia tidak bisa menahannya dan air mata jatuh dari sudut matanya. Liu Jingbai tidak ingin melihat orang lain menangis, karena itu hanya akan membuatnya semakin menyebalkan. Matanya tajam, dan dia mendengus dingin, menangis. Apa trik lain untuk mendapatkan simpati? Singkirkan air matamu, tidak ada yang akan bersimpati padamu. Aura pelatihan Liu Jingbai, belum lagi, lebih baik daripada aura sekolah direktur pengajarnya juga luar biasa. Ada keheningan di bangsal. Hanya Zhang Xinyan yang sangat tidak yakin, tetapi alasannya hilang, dan dia tidak bisa berkata-kata. Jingbai, berhenti bicara. Suasananya canggung, Chen Feng tidak bisa menahannya, dan akhirnya berbicara. Namun, dia tidak menyalahkan Liu Jingbai karena berbicara kasar. Zhang Xinyan benar membiarkan Liu Jingbai mengutuk beberapa kata, yang akan menyelamatkannya dari tidak punya otak atau kurang hati dan memberikan domba gemuk besar setiap hari. Anda mungkin tidak tahu hari apa Anda akan dimasak dalam hotpot. Huff, kamu tidak boleh mengatakan itu tentang Bibi. Dia bertemu paman terlebih dahulu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia datang kemudian. Melihat Zhang Xinyan dianiaya, Wang Xinyao tidak tahan lagi dan mulai membela Zhang Xinyan. Dalam hatinya, dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Zhang Xinyan, dan dia selalu mendukung Zhang Xinyan sebagai bibinya. Dia sangat menjijikkan terhadap wanita lain. Liu Jingbai mendengus dingin dan berkata, saat pamanmu dan aku bertemu, kamu masih memakai celana tanpa selangkangan. Cari tahu waktunya dulu. Dan, Bibi, jangan berteriak. Apakah mereka tidur bersama atau mendapatkan akta nikah? Kamu gadis kecil, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Ketika kamu tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah lagi, datang dan bicaralah dengan orang dewasa lagi. Kecuali Chen Feng, Liu Jingbai tidak akan memberikan muka kepada siapapun, apalagi arti kelembutan. Meskipun Wang Xinyao masih muda, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu. Wang Xinyao terdiam dan kehilangan banyak momentum. Dia segera menjadi kesal dan berhenti bicara. Pasien perlu istirahat, keluar dari sini. Liu Jingbai memutar matanya dan memarahinya lagi. Kali ini, targetnya adalah semuanya. Kata-kata Liu Jingbai seperti jarum, dan Zhang Xinyan tidak tahan lagi, dan berlari keluar dengan sepatu hak tingginya yang berdebar. Begitu saya meninggalkan rumah, saya menangis. Jenderal Qin, ayo kita keluar dulu dan merokok. Baiklah, Ketua Li. Melihat situasinya tidak baik, Li Tongzu dan Qin Ming saling bertukar kata dan berjalan keluar satu demi satu. Dilarang merokok di rumah sakit. Begitu mereka berdua sampai di pintu, teriakan keras Liu Jingbai terdengar lagi. Oke, jangan merokok. Dengan langkah cepat, keduanya bergegas keluar pintu. Wanita ini sangat galak. Dan kamu, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Keluar. Liu Jingbai memelototi Wang Xinyao yang bersandar di samping Chen Feng. Wang Xinyao sangat marah sehingga dia meraih tangan Chen Feng dan berkata gayung bersambut, saya ingin tinggal bersama paman saya. Menemani. Mata Liu Jingbai semakin melebar, dia mengeluarkan jarum suntik dan berkata, saya seorang dokter, sekarang Anda ingin memberikan suntikan kepada pasien, silakan keluar. Oke, Xinyao, keluar dulu dan temui Guru Zhang. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Liu Jingbai luar biasa, ini kuat dan tegas sikapnya luar biasa. Huff. Ketika Chen Feng mengatakan ini, Wang Xinyao cemberut dan berjalan keluar dari bangsal dengan tidak yakin. Setelah berjalan keluar, di belakang Liu Jingbai, dia membuat wajah besar. Ketika semua orang pergi, Liu Jingbai tiba-tiba berhenti bersikap dingin dan cantik dan menjadi lembut. Dia berkata dengan sangat tertekan, Saudara Chen, tahukah Anda berapa banyak pecahan yang dikeluarkan dari tubuh Anda selama operasi tadi malam? Juga, saya tidak tahu bagaimana Anda menahan luka di bahu Anda. Ya, Chen Feng tersenyum dengan tidak setuju. Jika dia memberitahu gadis ini bahwa dia telah memperhitungkan lukanya dan dengan sengaja menyebabkan cedera pada pihak lain, aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan gadis ini. Tidak apa-apa. Aku tahu tubuhku. Cedera ini bukan apa-apa. Jika aku tidak ingin tidur tadi malam dan terlalu malas untuk berbicara dengan beberapa orang, aku pasti sudah pulang dan mengobati lukanya sendiri. Meski kedengarannya seperti lelucon, Liu Jingbai merasa geli.
Dia dengan hati-hati memeriksa lukanya dan bertanya dengan lembut, apakah ada yang sakit? Jika sakit, kamu harus memberitahuku. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku bisa keluar dari rumah sakit pada sore hari. Petik 2. Chen setengah gila. Dia berkata dengan bercanda. Tidak. Liu Jingbai menanggapinya dengan serius, dan menjadi semakin cemas. Terakhir kali, luka tembakmu terbelah. Ini baru beberapa hari. Lihat betapa banyak penderitaan yang kamu alami. Kali ini, dengarkan aku, istirahatlah dengan baik di rumah sakit, dan tunggu sampai kamu pulih sepenuhnya sebelum dipulangkan. Jika ada di antara mereka yang berani menyiksamu, lihatlah aku akan menusuknya dengan jarum. Kalimat terakhirnya keras, terutama bagi orang luar untuk mendengar. Li Tongzu dan Qin Ming terbatuk bersamaan. Oke, aku mendengarkanmu, tapi aku mungkin harus merepotkanmu setiap hari. Setelah memikirkannya, seharusnya tidak ada masalah setelah konflik besar dengan keluarga situ tadi malam. Dalam hal ini, berikan juga isyarat kepada orang lain, isyarat kelemahan dan informasi. Saya tidak mengganggu Anda. Saya sudah memberitahu direktur bahwa Anda akan berada di bawah pengawasan saya. Selain Anda, saya tidak peduli dengan pasien manapun akhir-akhir ini. Saya dokter pribadi Anda. Liu Jingbai menarik bangku langsung dari di samping. Bangku itu terletak di depan Chen Feng. Kemudian dia mengambil sebuah apel dari keranjang buah di samping tempat tidur, menjabat tangannya, memiringkan kepalanya dan bertanya, Saudara Chen, bolehkah saya mengupas apel untuk Anda? Chen Feng segera tertawa terbahak-bahak. Melihat apel di tangan Liu Jingbai, itu perlu untuk mengambil alih semua pekerjaan pendamping, perawat, dan dokter. Jingbai, bagaimana kabar Dayong? Dia berhenti tersenyum dan memikirkan Dayong. Kali ini Dayong juga mengalami hari penyiksaan di rumah situ. Untuk membuat Dayong, pria tangguh, terlihat seperti itu, keluarga situ pasti telah melakukan banyak hal keji. Liu Jingbai mengambil pisau buah dan berkata sambil mengupas apel, Dayong itu memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya, terutama lengan kirinya yang lumpuh. Banyak luka bakar. Melihat luka-luka itu, kebanyakan orang tidak akan sanggup menanggungnya. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi dingin. Binatang buas ini sangat penuh kebencian. Kali ini, karena kemunculan tiba-tiba kelompok tentara bayaran Sangyin, Sun Fuyi terbunuh dan gagal menjatuhkan keluarga situ. Hanya dapat dikatakan bahwa keluarga situ beruntung, dan rencananya pada akhirnya gagal. Tapi ini hanyalah permulaan, bukan akhir. Lain kali, seluruh keluarga situ akan dicabut. Bab 214. Liu Jingbai memotong apel menjadi potongan-potongan kecil dan memberikannya kepada Chen Feng sedikit demi sedikit. Dengan begitu, belum lagi betapa hati-hati dan berbudi luhurnya dia. Setelah makan apel, Chen Feng mengobrol dengan baik, dan Liu Jingbai setuju untuk mengizinkan Li Tongzu dan Qin Ming masuk untuk mengobrol dengan Chen Feng. Sebelum meninggalkan bangsal, Liu Jingbai memutar matanya dan memutar matanya keras-keras ke arah Li Tongzu dan Qin Ming. Keduanya tersenyum pahit sebelum membuka pintu dan masuk. Chen Feng, sejujurnya, terkadang aku mengagumimu. Mengapa begitu banyak gadis cantik jatuh ke pelukanmu? Goda Li Tongzu, menepi bangku lain dan duduk di sebelah Chen Feng bersama Qin Ming. Qin Ming layak menjadi seorang prajurit, dan ciri-ciri seorang prajurit terukir di tulangnya. Dia sedang duduk di bangku, tubuhnya sangat tegak, dan wajahnya yang gelap rata. Penampilan serius itu seperti seorang pemimpin yang sedang rapat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mungkin kamu melakukan terlalu banyak hal baik di kehidupan terakhirmu. Ini adalah berkah dalam hidup ini. Jangan iri kalian berdua. Kalian berdua sudah tua dan tidak punya kesempatan. Chen Feng menyeringai. Kamu masih banyak bicara. Aku tidak bisa membantumu. Li Tongzu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berbicara dengan Chen Feng. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dibungkam. Orang ini, setelah terluka parah, masih merasa seperti sedang tertawa dan bercanda. Wajah gelap Qin Ming masih lurus, dan dia sama sekali tidak tertarik dengan kata-kata bercanda Chen Feng. Chen Feng langsung merasa bosan dan sedikit serius. Ngomong-ngomong, bagaimana panen di aliansi Daobei tadi malam? Pertanyaan ini tentu saja ditanyakan kepada Qin Ming. Penggerebekan terhadap aliansi Daobei juga dilakukan oleh kompi pertempuran ke-6 merah. Qin Ming menjawab dengan serius, panennya cukup membuahkan hasil. Pada dasarnya seperti yang Anda harapkan. Kami menangkap semua pemimpin tertinggi aliansi Daobei dan melenyapkan beberapa sarang aliansi Daobei dalam satu gerakan. Yang paling penting adalah menangkap Si Tuan. Chen Feng mengangguk,
Memang, itu seperti yang dia harapkan. Akibatnya, asosiasi Tianxi yang dikendalikan oleh keluarga Situ akan berkurang satu dari 3 geng besar. Sekarang hanya masyarakat Kyokushin dan geng Jinyuan yang tersisa. Jika kedua kekuatan ini disingkirkan, keluarga Situ akan hancur total. Di mana Situan dan pejabat tinggi aliansi Daobei? Chen Feng bertanya lagi. Qin Ming berkata, saya langsung meminta pasukan untuk membawa mereka kembali ke Departemen Perang, dan mereka masih berada di Departemen Perang sekarang. Situasi di Qinxi sekarang rumit, dan sulit untuk membedakan antara teman dan musuh. Hanya Departemen Perang adalah tanah suci. Ini juga telah diatur oleh Chen Feng sebelumnya. Chen Feng memperingatkan, pastikan untuk melakukan interogasi sampai kita memiliki bukti yang meyakinkan. Saat itu, Situan dan lainnya akan diserahkan ke departemen terkait. Mulai saat itu, Direktur Li harus mengawasi mereka. Jangan khawatir tentang ini. Kalau menyangkut departemen terkait. Sedangkan untuk departemen, saya pribadi akan memantau masalah ini. Li Tongzu berjanji. Chen Feng mengangguk, lalu menghela nafas dan berkata, kasihan sekali kali ini. Sun Fuyi pasti sudah mengetahui rahasia besar keluarga Situ, tapi sayang sekali dia meninggal. Kalau tidak, dia akan belajar sesuatu yang berguna dari mulutnya. Aku, tentu saja, benar-benar dapat menghancurkan keluarga Situ. Tentu saja, ini tidak masuk akal sekarang, lagi pula, Sun Fuyi sudah mati. Namun, kita juga tahu bahwa air di keluarga Situ masih sangat dalam, dan masih ada waktu untuk menggali, dan Sun Fuyi sudah mati, pasti ada orang lain yang terlibat. Saya masih berpegang pada ide awal saya dan sepenuhnya mencabut keluarga Situ. Sikap tegas seperti itu membuat Li Tongzu memahami bahwa pertempuran antara Chen Feng dan keluarga Situ hanya ditangguhkan sementara. Setelah itu, harus ada pertarungan menentukan yang lebih besar. Pada saat itu adalah kematian yang nyata antara Anda dan saya. Sekarang dia dengan tegas mengikuti Chen Feng, energi yang keluar dari pemuda ini cukup untuk menghasilkan keajaiban apapun. Chen Feng, apa yang kamu ingin aku lakukan? Li Tongzu bertanya. Setelah memikirkannya, Chen Gila berkata, jika Anda terus meminta orang untuk menggali lebih dalam tentang Ruan Qingqiu, Anda harus mencari tahu segala sesuatu tentang Ruan Linglong, serta beberapa hal yang saya minta Anda selidiki, dan beri saya penjelasan yang jelas sesegera mungkin. Selebihnya, tolong bantu saya memeriksa hubungan antara Yuki dan keluarga Situ. Apapun yang dapat Anda temukan, tidak masalah jika Anda tidak dapat menemukannya. Kali ini Yuki berusaha sekuat tenaga untuk membantu keluarga Situ, pasti ada alasan yang dalam untuk hierarki tersebut. Dan pendukung keuangan di balik Sangyin Mercenary Group mungkin juga bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan. Li Tongzu tertegun sejenak, masih sulit baginya untuk memeriksa seseorang yang satu level di atasnya. Tapi dia tidak mengeluh, tapi mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jenderal Qin, meskipun saya tahu bahwa orang tua itu memberi Anda perintah kali ini, Anda datang untuk membantu saya, tapi sebentar lagi aku masih harus berterima kasih atas kontak singkat satu malam ini. Chen Feng masih menyukai Qin Ming, seorang prajurit dengan semangat tradisional kerajaan naga. Sebelumnya, kami hanya berkomunikasi lewat telepon, dan hubungannya tidak dalam. Tapi setelah bertarung berdampingan kali ini, kami bisa dianggap memiliki persahabatan kawan. Sama-sama, kamu telah melakukan lebih banyak daripada aku. Karena kulitnya yang gelap, Qin Ming selalu terlihat sangat serius. Dia bertanya dengan ragu, saya melihat Wang Xinyao tidak terluka. Apa yang terjadi? Awalnya, pengiriman pasukan kali ini melanggar aturan. Jika bukan karena perintah jenderal dan alasan yang sah untuk membantu saudari Wang Yu mendapatkan keadilan, dia tidak akan berani datang kali ini. Baru pada akhirnya saya menemukan bahwa alasan terbesar pengiriman pasukan tampaknya tidak masuk akal. Wang Xinyao baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Hal ini selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Chen Feng langsung memahami pikiran Qin Ming dan berkata dengan lega, Jenderal Qin, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sejujurnya, Wang Xinyao memang tidak terluka. Saya memintanya untuk berpura-pura. Namun, keluarga Situ menugaskan aliansi Daobei pembunuhan Wang Xinyao benar. Saya menerima laporan rahasia hari itu bahwa keluarga Situ akan menyerang Wang Xinyao, jadi saya membuat pengaturan sebelumnya. Jika tidak, Wang Xinyao pasti akan mati. Meskipun kita telah menipu dan menggunakan beberapa trik, dan menimbulkan kecurigaan, tapi menurut saya tidak ada masalah dengan ini.
Selama mereka memiliki ide ini untuk Wang Xinyao, mereka tidak akan bisa dimaafkan. Kita tidak bisa menunggu sampai Wang Xinyao terbunuh sebelum membalas dendam, kan? Jadi Jenderal Qin, apa pendapatmu tentang masalah ini? Benar, jika ada yang bertanya, kamu bisa menegakkan punggungmu, karena kebenaran ada di pihak kita. Setelah Chen Feng mengatakan ini, Qin Ming segera merasakan jauh lebih nyaman. Memang benar, selama orang-orang ini memiliki pemikiran tentang Wang Xinyao, mereka menindas Wang Yu dan anggota keluarga pahlawan nasional, dan mereka tidak dapat dimaafkan. Oke, saya mengerti, dan saya tidak akan terlibat dalam masalah ini lagi. Qin Ming tersenyum langka dan berkata, Jenderal menelepon saya tadi malam dan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Departemen Perang ada beberapa botol anggur yang enak, dan dia sedang menunggu untuk minum bersamamu. Chen Gila tertawa, ada anggur gratis, sayang sekali jika tidak diminum, beritahu orang tua itu, jangan harap saya berterima kasih padanya, itu semua layak dia dapatkan. Haha. Mereka bertiga langsung tertawa. Guk guk guk. Saat ini, nada dering ponsel Chen Feng datang dari lemari besi di kejauhan. Li Tongzu berjalan mendekat sambil mengedipkan mata dan membuka lemari besi yang berisi barang-barang Chen Feng. Dia mengambil telepon yang hampir pecah dan menyerahkannya kepada Chen Feng. Sial, telepon palsu itu luar biasa. Masih berfungsi. Chen Feng mengambil telepon itu dan melihat nomor itu melalui layar yang rusak. Itu adalah nomor yang sangat dikenalnya. Halo. Hei, orang gila, grup Junlin meminta instruksi kepada saya. Seseorang mengambil kontrak dan meminta uang kepada perusahaan terkait dengan pembelian tanah oleh Zhang Shenghao. Dia mengatakan bahwa jika uang tersebut tidak dikirimkan dalam waktu 3 hari, maka kontrak pembelian tidak akan sah. Mereka akan dapat memilih untuk menawar ulang pelelangan. Crazy Chen menyipitkan matanya dan berkata tanpa berpikir, beri mereka uang. Bab 215. Bibi, tunggu aku. Mendengar panggilan Wang Xinyao, Zhang Xinyan segera menyeka air matanya. Bibi, jangan khawatir, aku akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Dokter wanita itu tinggi dan kuat. Aku tidak menyukainya, tetapi kamu dan paman adalah pasangan yang cocok. Wang Xinyao melangkah maju dan meraih lengan Zhang Xinyao. Menyatakan dukungan untuk Zhang Xinyan. Dia bahkan mencibir bibirnya dan mencibir pada Liu Jingbai. Zhang Xinyan menekan emosinya dan berkata kepada Wang Xinyao dengan suara rendah, jangan panggil aku bibi, panggil aku guru Zhang, atau kakak Zhang. Di masa lalu, dia paling benci orang memanggil bibi, karena dia terlihat tua. Tidak masalah sekarang, apapun namanya, itu tidak ada hubungannya dengan Chen Feng. Bibi, apa yang terjadi padamu dan paman? Wang Xinyao menciutkan lehernya dan bertanya dengan hati-hati. Sebelumnya aku merasakan ada yang tidak beres di antara mereka berdua, namun hari ini sepertinya memang ada yang salah. Tidak ada. Zhang Xinyan mengerutkan bibirnya, hanya takut dia akan menangis lagi. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, ujian akhir akan segera datang. Bagaimana ulasanmu? Trik ini sangat efektif. Wang Xinyao segera menundukkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata dengan malu-malu, 360 baris, dan aku akan menjadi sarjana nomor 1. Menurutku aku tidak pandai belajar. Pamanku berkata bahwa dia akan mengajakku syuting selama liburan musim panas. Aku mungkin akan menjadi bintang di masa depan. Jika kamu seorang bintang, kamu tidak takut tidak berpendidikan. Zhang Xinyan tertegun. Rasa tanggung jawabnya sebagai guru dan orang tua tiba-tiba menghilang. Melompat keluar lagi. Belajar dengan giat, kenapa kamu syuting? Apa yang dilakukan orang gila ini? Bagaimana dia bisa menyetujui hal seperti itu? Sudah kubilang, jika kamu tidak belajar dengan giat, bahkan jika kamu menjadi bintang di masa depan, kamu akan tetap saja idiot. Sebagai seorang siswa, kamu harus belajar dengan giat, inilah rasa tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Menurutnya, jika Wang Xinyao diizinkan membuat film sekarang, itu tidak masuk akal. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Feng akan menyetujui hal seperti Wang Xinyao. Wang Xinyao segera menciutkan lehernya dan tidak berani berbicara. Oke, kamu kembali, aku harus pergi dulu. Sepatu hak tingginya berbunyi. Setelah percakapan dengan Wang Xinyao, suasana hati Zhang Xinyan jauh lebih tenang. Dia sedikit khawatir dengan ayahnya sekarang, untungnya ayahnya juga ada di rumah sakit ini, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Xinyao, Zhang Xinyan datang ke pintu bangsal ayahnya. Saya bertanya kepada perawat tentang kondisi ayah saya,
kondisinya masih sama dan belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Dia sangat kecewa sehingga dia mengajukan setengah jam waktu berkunjung setiap hari. Duduk di samping ayahnya dan memandangi ayahnya yang tak sadarkan diri, air mata kesedihannya tiba-tiba keluar lagi. Ayah, cepat bangun, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kemarin, aku pergi ke rumah Situ Wuxiang. Demi mengundang dokter yang melakukan operasimu, aku minum bersama mereka. Aku tidak bisa meminum, walaupun aku tahu meminumnya mungkin berbahaya, karena sekarang aku semakin merasa ada yang tidak beres dengan Situ Wuxiang. Tapi anehnya saat aku bangun, aku sedang memegang lengan Chen Feng, saya memeluk lengan Chen Feng dengan sangat erat. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan ketika saya sedang mabuk, apalagi mengapa saya memegang lengan Chen Feng, tetapi pada saat itu, saya merasa sangat nyaman. Ayah, maafkan aku, Chen Feng telah membuatmu seperti ini, tapi aku tidak bisa membencinya sekarang. Seringkali, hatiku masih bersamanya. Aku benci diriku sendiri seperti ini, aku benci ini. Namun, aku terus berbicara kepada pria ini, dan aku hampir menjadi gila. Pada saat ini, hanya di depan ayahnya yang tidak sadarkan diri dia dapat mengungkapkan isi hatinya dengan begitu tidak bermoral. Dia sangat bingung, sangat bingung. Berkali-kali aku bertanya pada Tuhan, kenapa satu-satunya pria yang membuatku tertarik malah menyakiti ayahku seperti ini. Baru tadi malam, sekelompok gangster memasuki villa keluarga Situ, membunuh banyak orang, menyandera banyak orang, dan bahkan mengikat banyak bom ke para sandera. Tetapi di bawah aura menakutkan ini, Chen Feng seperti guntur. Seperti pesulap, dia menyelamatkan semua orang dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia sendiri terluka parah. Sejujurnya, menyaksikan Chen Feng melawan para gangster, saya benar-benar sangat gugup, dan terlebih lagi. Dalam imajinasi saya, betapa indahnya itu akan jadi jika laki-laki heroik ini adalah laki-laki saya, atau laki-laki yang saya sayangi disebut orang gila beberapa hari yang lalu. Sosok kepahlawanannya dan semangat mengorbankan dirinya untuk mati sungguh sangat mengejutkan. Itu menyentuh saya dan membuat saya semakin terharu. Sejujurnya, pada saat itu, terlepas dari dendam pribadi, aku sangat kagum dan mengaguminya. Aku hanya berpikir, mengapa orang seperti itu menjadi orang yang begitu berbahaya? Di mana orang-orang ayahku? Kenapa? Zhang Xinyan terisak, air mata mengalir di pipinya. Saat ini, dia benar-benar berada di ambang keputusasaan dan kehancuran. Dia benar-benar tidak tahan lagi karena dia hanya ingin menjadi seorang wanita kecil. Saat ini, dia hanya ingin istirahat yang cukup. Namun, ayah saya masih terbaring di sini, hidup dan matinya tidak pasti. Ada banyak hal yang mendesaknya, menunggu dia untuk menghadapinya. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengarkan kata-kata putrinya, alis Zhang Shenghao bergerak sedikit. Dia menahannya, tapi hatinya sangat sakit. Putriku menderita hari ini. Namun, Chen Feng menderita keluhan yang lebih besar. Setelah menenangkan diri, Zhang Xinyan melanjutkan, perubahan besar telah terjadi pada keluarga Situ. Saya tidak tahu apakah saya harus bertanya kepada dokter Mills tentang hal itu sekarang. Saya selalu merasa agak buruk untuk berbicara tentang hal ini. Tuan Dong mereka menelepon saya lagi kemarin. Saat itu, kami berjanji dalam waktu 3 hari, kami akan mentransfer biaya pengalihan tanah kepada Tuan Dong. Sekarang waktunya sudah dekat, saya tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jika aku melewatkan waktu, jika sebidang tanah hilang, aku tahu harapan seumur hidupmu akan hilang. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku bertanya paman kedua saya untuk mengumpulkan uang, tetapi dia bilang dia tidak bisa. Saya pergi ke Junlin Group dan mereka bilang itu harus disetujui oleh atasan, kalau tidak, uang itu tidak akan dialokasikan. Aku pasti tidak bisa mencari Chen Crazy, tapi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya kosong dan agak tegas. Saya tahu Situ Wuxiang tertarik pada saya. Jika tidak berhasil, saya ingin meminta bantuannya. Selama dia bersedia membayar uang ini, maka saya akan melakukan apa saja, bahkan menikah dengannya. Setelah mengatakan ini, tubuh Zhang Xinyan tampak berlubang dalam sekejap. Seluruh orang gemetar karena putus asa. Tapi dia benar-benar tidak punya pilihan, tidak ada jalan lain. Ketika orang-orang mencapai keputusasaan yang ekstrim, mereka hanya bisa menjual segala sesuatu yang berharga. Bagi Zhang Xinyan, hal paling berharga yang bisa dia jual adalah tubuhnya. Karena mengejar perasaan ditakdirkan menuju jurang kehilangan.
Jadi demi ayah dan impian, meski merelakan tubuh, apa salahnya? Gadis. Tepat ketika Zhang Xinyan frustrasi, tiba-tiba, sebuah suara yang membuatnya gemetar datang. Suara itu seperti lilin yang menyala di malam yang gelap, menyalakan kembali secercah harapan di dunianya yang hancur. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.